Hello everyone, my name is Devan Zeki Farsidik. I'm from Universitas Gunadarma, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai active and passive voice dan juga materi mengenai degrees of comparison. Yang pertama kita akan membahas active and passive voice. Kalimat aktif dan pasif adalah jenis kalimat bahasa Inggris yang dilihat berdasarkan subjek ya. Passive voice sendiri memang berusaha untuk membicarakan seseorang yang terkena dampak dan tindakan tertentu. Perbedaan antara active voice dan passive voice. Active voice adalah kalimat yang menempatkan orang untuk melakukan suatu tindakan sebagai subjek ya. Sedangkan passive voice adalah kalimat di mana sebuah kata kerja menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan pada subjek. Active voice memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kalimat active voice cenderung memiliki nada yang tegas dan jelas. Yang kedua, kalimat aktif ditandai dengan subjek yang berada di awal. Yang ketiga, subjek diikuti oleh bentuk to be, verb, dan object. Yang ketiga, dapat menceritakan dengan jelas tentang subjek yang telah melakukan suatu hal. Rumus active voice. Rumus active voice adalah subjek plus verb plus object. Dalam bahasa Indonesia, kamu bisa menyebutkannya dengan SPOK. Subjek, predikat, keterangan. Kalimat aktif dalam bahasa Inggris paling banyak diungkapkan dalam bentuk simple present tense menggunakan verb one. Tapi jika ditanya kalimat aktif dalam bahasa Inggris menggunakan verb berapa? Jawabannya adalah bisa menggunakan verb 1, verb 2, atau verb 3. Artinya kamu dapat membuat kalimat aktif dalam semua jenis tense. Terdapat dua contoh kalimat aktif. Yang pertama, we found a lost puppy in the garden. Kami menemukan anak anjing hilang di kebun. Contoh yang kedua, lions adore a bear. Singa menyukai daging sapi. Setelah tadi kita bahas mengenai ciri-ciri active voice, selanjutnya kita akan membahas mengenai passive voice. Terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, ketika kita mengubah kalimat dari kalimat aktif menjadi pasif, objek menjadi subjek. Ciri-ciri yang kedua, tidak menceritakan dengan jelas tentang aktor yang telah melakukan sebuah tindakan. Lalu ciri-ciri yang terakhir, kita harus menambahkan by pada akhir kalimat jika ingin memperjelas siapa yang melakukan sebuah tindakan. Rumus passive voice. Rumus passive voice adalah subjek plus to be plus past participle verb 3 plus by plus object. Untuk kalimat simple present tense, rumus bisa berubah tergantung kita menggunakan tense apa pada kalimat aktif ya. Terdapat 2 contoh dari passive voice. Yang pertama, the romantic comedy novel Crazy Rich Asians was written by Kevin Swan. Novel komedi romantis Crazy Rich Asia ditulis oleh Kevin Swan. Lalu contoh yang kedua, an old man was found dead on the street. Seorang lelaki tua ditemukan tewas di jalan. Setelah kita membahas active voice, maka sekarang kita akan membahas mengenai degrees of comparison. Pengertian degree of comparison digunakan sebagai kata pembanding antara objek, bisa berupa kata sifat atau adjektif maupun kata keterangan atau adverb. Cara paling mudah untuk mengetahui bentuk kalimat yang menggunakan degree of comparison yaitu dengan kata kunci more, less, the most, dan yang lainnya. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat apa yang cocok menggunakan frasa tersebut dalam bentuk degree of comparison. Jenis degree of comparison. Terdapat 3 jenis degree of comparison yang bisa kita gunakan untuk menyatakan perbandingan dalam bahasa Inggris. Di antaranya adalah positive degree, comparative degree, dan yang terakhir superlative degree. Yang pertama positive degree.
Positive degree merupakan bentuk sederhana dari degree of comparison karena tidak terdapat perbandingan di dalamnya. Positive degree ini hanya menyatakan suatu hal dengan perbandingan yang sama, sehingga kita dapat menggunakan frasa as untuk melengkapi kalimat tersebut. Jenis degree yang kedua adalah comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan dua hal dalam satu kalimat. Umumnya, saat menggunakan comparative degree perlu menambahkan akhiran er atau ear. Misalnya pada kata angry, maka dapat kamu ubah menjadi angrier. Jenis yang ketiga ada superlative degree. Superlative degree digunakan untuk membandingkan tiga hal atau lebih dalam satu kalimat. Jika dalam bahasa Indonesia kita sering menggunakan kata paling, maka di superlative degree, frasa yang digunakan adalah most, atau mengubah akhiran dari objek menjadi yes, seperti happy menjadi happiest. Contoh dari jenis degree of comparison. Contoh dari jenis yang pertama dari positive degree adalah I want to look as beautiful as my mother. Saya ingin terlihat secantik ibuku. Yang kedua, you should practice karate as often as you can. Kamu harus berlatih karate sesering yang kamu bisa. Contoh ketiga dari jenis positive degree, Ben looks as handsome as Arya. Ben terlihat seganteng Arya. Contoh kalimat dari comparative degree. Contoh yang pertama adalah be careful, the road is a more simpler than you think. Hati-hati, jalan itu lebih licin dari yang kamu bayangkan sebelumnya. Contoh yang kedua, learning English is easier than math. Belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada matematika. Lalu contoh dari jenis yang terakhir, superlative degree, ada Sandy is the smartest student in my school. Sandy adalah murid yang paling pintar di sekolahku. Lalu contoh yang terakhir dari superlative degree adalah among the three basketball players, Benny is the most handsome man. Di antara 3 pemain basket itu, Benny pria yang paling tampan. Baik, cukup sekian pembahasan materi mengenai active and passive voice dan juga degree of comparison. Mohon maaf bila ada salah. Bye-bye.